kasih dari tim Diakonia DSCM Malang yang berkolaborasi dengan tim misi DSCM Malang. Salah satu kegiatan yang mewarnai bulan diakonia kali ini adalah kolaborasi bidang diakonia dan bidang misi, yaitu memberkati guru-guru sekolah Kristen Shining Star berupa beras masing-masing 25 kg. Mari jemaat Tuhan, jangan hentikan langkah kita hanya sebatas bulan ini. Selagi ada waktu, mari menjadi berkat bagi sesama, memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Mulai sekarang, jemaat Tuhan yang akan beribadah onsite tidak perlu lagi mendaftarkan diri melalui form pendaftaran, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pastikan sebelum hadir ibadah, Bapak Ibu sehat dan siap menjalankan protokol kesehatan. Unity Tunas Remaja minggu lalu mengadakan acara Cooking, Eating, and Sharing. Acara ini bertujuan untuk semakin mengenal, mengakrabkan satu dengan yang lainnya. Untuk anak-anak remaja yang belum bergabung, ayo datang ke ibadah Tunas Remaja setiap minggu pukul 8 di NICC. Perjalanan ziarah 9 hari ke Israel bersama Pendeta Dr. M. Sudidharma berangkat tanggal 13 Maret 2023 mengunjungi Nazaret, Kana, Tiberias, Kapernaum, Danau Galilea, Laut Mati, Yeriko, Bethlehem, Yerusalem, dan banyak tempat lainnya. Informasi dan pendaftaran hubungi Aneta Tendang. Ibadah WBI Maria Marta Ministry, Jumat 21 Oktober 2022, pukul 16.30 di Aula CPM, Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang, bersama Ibu PDP Winarni dengan tema Mengasihi Tuhan dan Sesama. Ibadah juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 852 9679 9772, passcode WBI DSCM. Dapatkan hadiah yang menarik bagi yang beruntung, baik yang mengikuti secara onsite maupun online. Berpulang ke rumah Bapa dengan kedamaian, staf pelayan Praise and Worship DSCM yang kami kasihi, Bapak Wilitan Sikok, pada hari Kamis 13 Oktober 2022 dalam usia 69 tahun dan telah dimakamkan Sabtu 15 Oktober 2022 di Pemakaman Kristen Sukun. Gembala senior beserta keluarga, wakil gembala beserta keluarga, seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI Diaspora Sejahtera mengucapkan turut sepenanggungan untuk keluarga yang ditinggalkan. Allah Bapa sumber damai sejahtera senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Amin. Mengucapkan selamat jalan hambanya Pak Willy. Kita ikut sepenanggungan, percaya bahwa imannya hari ini membawa dia bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita semua yang ditinggalkan masih melihat dengan samar-samar, tapi hambanya sudah bisa melihat muka dengan muka. Kiranya setiap kita terus diberi kekuatan, dimampukan Tuhan untuk terus juga mengarungi perjalanan iman kita menuju kepada keserupaan Kristus. Doa saya untuk keluarga, untuk Ibu, untuk Hana, untuk Leni, diberi kekuatan, diberi penghiburan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, jemaat DSCM dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara online, lewat YouTube, channel Diaspora Sejahtera, atau lewat radio, streaming Sejahtera, kiranya Tuhan memimpin menyertai kita semua. Puji Tuhan, mari kami undang bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah ini. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan, memimpin menyertai kami semua umat-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat
akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, terlebih hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami semua berkenan untuk menyukakan hati Tuhan. Dan akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita semua. Janjinya terang bagi jalan-jalan kita semua. Haleluya. Mari semua bersama-sama dengarkan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rencana-Mu melebihi rencanaku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan dan menari-nari-nari bersuka cita. Bukan terbang tinggi di awan dan menari-nari bersuka cita. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan dan menari-nari bersuka cita. Ku
Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, Allah kita sungguh Allah yang sangat besar. Dia Allah yang dahsyat dan penuh dengan kuasa yang sepakat. Lambaikan tangan dan berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Allah mana besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga. Dia nyatakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga. Dia kirimkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia kuatkan jiwa yang dahaga. Dia kirimkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Dengan seluruh sukacita, kami menaikkan pujian kami ini Tuhan. Kami rindu pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Boleh menjadi wewangian dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu. Jadikan perpanjangan lidah-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Berikan pesona Kristus di dalam dirinya. Dan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Sehingga kami semua beroleh pengertian. Dan firman ini ya Tuhan tidak tertabur sia-sia, melainkan boleh bertunas, berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
Allah selama-lamanya. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari berikan sorak-sorai yang terindah buat Tuhan Allah kita. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami tidak berarti apapun. Untuk itu kami mau datang bukan karena suatu kebiasaan, tapi kami mau datang karena suatu kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan, untuk disempurnakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami membebaskan kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan kami inspirasi, yang memberikan kami pengertian, yang memberikan kami pewahyuan supaya kami bukan hanya mengetahui firman-Mu, tapi kami boleh mengalami kehidupan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu katakan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, persekutuan kami dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat yang kami sembah. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di tengah-tengah kita semua ada teman saya dari Bali. Saya minta untuk Bapak Andre dan Ibu Senta berdiri. Kita sambut mereka. Ya, mereka adalah pasangan yang luar biasa. Dari sejak muda sudah mengalami banyak hal luar biasa dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka tinggal di Bali, melayani sebagai pemimpin di sana, dan keberadaannya saat ini bersama-sama dengan saya untuk menghadiri rakernas dari organisasi kami. Suatu kehormatan bisa ada di keluarga besar DSCM Surabaya, Bro Andre dan Ibu Senta. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bulan Oktober ini adalah bulan apa Saudara? Bulan diakonia. Bulan ini mengingatkan kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu peduli dan memperhatikan sesama kita, seperti slogan atau filosofi daripada gereja kita, yaitu memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Betul Saudara? Dan biarlah ini bukan hanya menjadi suatu pernyataan atau filosofi dari gereja kita, tetapi biar itu boleh benar-benar menjadi nilai yang kita hidupi. Bagaimana kekristenan kita membawa kepada sesuatu yang menyatakan perbuatan di dalam kasih. Karena Saudara tahu tentang kebenaran tidak secara otomatis dapat melakukan kebaikan. Bahkan tahu tentang kebenaran juga tidak membuat saudara atau menjamin saudara untuk
berbuat baik saudara. Tahu saja itu tidak secara otomatis membuat kita sekali lagi melakukan kasih atau berbuat baik. Kembali lagi semuanya akan diperhadapkan dengan keputusan dan pilihan kita masing-masing. Dan tentu saja apa yang Yesus ajarkan untuk berbuat kasih, saudara tidak perlu merasa nyaman dulu, merasa baik-baik dulu, atau merasa berkelebihan atau diberkati begitu melimpah untuk berbuat kasih atau berbuat baik. Karena untuk mengasihi atau perbuatan baik cukup untuk kita memutuskan setuju untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ada amin saudara? Amin. Enggak peduli saudara lagi sedang susah, saudara sedang ada di dalam pergumulan, saudara mungkin sedang mengalami suatu masalah. Percayalah bahwa di tengah-tengah kita sedang mengalami masalah dan pergumulan, justru kita juga bisa melakukan perbuatan kasih atau hal-hal yang baik buat sesama kita. Karena standar kekristenan selalu akan lebih tinggi daripada standar dunia ini. Amin saudara. Itu sebabnya ini bulan diakonia, di mana mari kita bersama-sama menunjukkan perbuatan baik di dalam kasih yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan buat sesama kita dan di sekeliling kehidupan kita. Nah mari saudara kita sama-sama membaca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-26 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya percaya firman Tuhan ini tidak asing, bahkan saudara sering mendengarnya. Tapi percayalah bahwa repetition is mother of revelation. Seringkali pengulangan itu menjadi sebuah pewahyuan buat kita untuk kita diingatkan terus oleh Tuhan. Amin saudara. Mari kita sama-sama membacanya. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baca ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang terakhir di dalam ayat 37. Lukas 10 ayat 26, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah percakapan Tuhan Yesus dan ahli Taurat, di mana kita menemukan
ahli Taurat ini menguji apa yang dimaksud mengasihi sesama. Lalu Tuhan Yesus tidak langsung menghakimi saudara, tapi dia memakai suatu perumpamaan yang kita mau sama-sama belajar untuk bagaimana mengasihi dalam perbuatan atau kasih dalam perbuatan melalui kisah daripada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli Taurat ini melalui orang Samaria, saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa orang Samaria adalah seorang atau golongan dari kaum di mana mereka direndahkan, dibenci, dikucilkan oleh orang Yahudi asli. Kenapa? Karena orang Samaria adalah orang Yahudi yang menikah campur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga cara mereka beribadah, penyembahan mereka itu terkontaminasi. Itu sebabnya mereka sangat dikucilkan, dan tidak menjadi suatu kebetulan Yesus selalu memakai perumpamaan orang Samaria. Masih ingat di dalam Yohanes 4 ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus juga memperkenalkan orang dari Samaria. Nah, saudara, hal yang kita mau belajar dalam bulan diakonia ini tentang kasih dalam perbuatan dari orang Samaria ini. Yang pertama, kita melihat bahwa karakteristik dari orang Samaria ini memiliki kepedulian yang tinggi, saudara. Itu sebabnya orang Samaria ini walaupun dia melihat orang Yahudi yang sedang jatuh di tangan penyamun yang sudah dalam keadaan kritis, saudara, dia melihat dengan kepedulian yang sangat tinggi. Itu sebabnya dia memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan keadaan orang yang dilihatnya. Ketika orang memiliki kepedulian yang tinggi, orang itu jadi peka, jadi sensitif, saudara. Dia nggak pusing lagi siapa yang dia tolong. Yang dia hanya tahu adalah bagaimana melakukan dengan perbuatan ketika dia melihat ada suatu kebutuhan yang dia harus bertindak dengan cepat. Bukankah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di mana kita hidup oleh karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan, yang kita juga harus salurkan itu buat sesama kita. Amin, saudara. Artinya mari kita pertajam kepekaan kita, kepedulian kita, belajar dari melihat orang Samaria ini. Karena sekali lagi kepedulian akan menolong saudara untuk bertindak dengan cepat, berbuat dengan tepat, saudara. Apapun yang saudara mungkin untuk melakukannya ada tantangannya, mungkin ada pergumulannya. Tetapi rasa peduli yang tinggi ini memampukan saudara untuk berbuat sesuatu. Amin. Itu yang sedang ditunggu oleh dunia, oleh orang-orang yang belum percaya, oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Maka kita harus menunjukkan kasih kita di dalam perbuatan kita. Karena kasih di dalam perbuatan akan membuat orang-orang yang belum mengenal Kristus mengidentifikasi ini loh orang Kristen. Jangan sampai kita hanya kelihatan beribadah, tapi ibadah kita tidak memberi dampak apapun buat sekeliling kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa orang Samaria ini bukan hanya memiliki kepedulian yang tinggi, tetapi juga kita melihat orang Samaria ini juga memiliki kerelaan yang kuat. Itu sebabnya dia rela berkorban, saudara, buat orang yang notabene itu membenci kaumnya, merendahkan kaumnya, saudara. Kerelaan yang kuat sekali lagi akan membawa kehidupan saudara untuk berani untuk berkorban. Amin, saudara. Bukan hanya berani berkorban, tapi juga menolong untuk setiap kita ketika kita rela berkorban karena kasih Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat suatu kebenaran di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan. Kenapa saya bilang seperti itu, saudara? Karena biasanya sulit kita untuk melihat kebenaran kalau kita sedang berada di dalam suatu pergumulan. Betul, saudara? Tapi orang Samaria,
Dia melihat kebenarannya adalah ini sesama manusia. Pergumulannya ini kan orang yang seringkali merendahkan, tidak menghormati kaum orang Samaria atau golongan orang Samaria. Akan sangat mudah menolong seseorang yang berbuat baik kepada kita. Tapi satu pergumulan bagaimana kita bisa rela berkorban justru kepada orang-orang yang notabene membenci kita, merendahkan kita, tidak menghormati kita. Itu pergumulan besar, saudara. Karena ada kecenderungan kita untuk bisa saja untuk rasain ya. Kalau bahasa Jawa seringkali anak-anak saya bercanda kapok gitu kan. Bisa saja seperti itu. Ada kesempatan untuk bukannya menolong tapi membiarkannya, saudara. Tapi sekali lagi kita belajar dari orang Samaria ini. Bukan hanya memiliki kerelaan yang kuat, tetapi juga memiliki apa saudara? Memiliki apa? Kerelaan yang tulus untuk berani berkorban bagi orang yang benar-benar dia lihat butuh pertolongan. Nah saudara, beberapa bulan terakhir Tuhan kirim dengan beberapa orang-orang yang bermasalah. Ya, tentu saja menangani orang bermasalah itu tidak mudah, saudara. Artinya cukup punya kesabaran yang kuat, kesabaran yang besar. Karena ya kita tahu orang bermasalah itu pasti akan membuat kita sedikit terganggu. Betul saudara? Tapi Tuhan memberikan saya kemampuan oleh karena anugerahnya. Dan Tuhan berbicara untuk memiliki kasih buat orang tersebut. Ya beberapa bulan ada seorang anak yang dulu dia menjadi anak yang pertama dalam pelayanan kita, buah sulung kita waktu tahun 99 menjelang 2000. Dia anak satu-satunya pertama kali di dalam pelayanan kita, sekarang sudah berkeluarga, punya 4 orang anak dan dia tinggal di Surabaya lebih dari belasan tahun, mungkin hampir 20 tahun. Tapi ketika dia telepon saya, dia curhat, dia katakan dia mau dimentor oleh saya dan dia rasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk memulai sesuatu yang baru, dia mau meninggalkan semua pekerjaannya. Saya bilang nanti dulu, pikirkan baik-baik. Karena saya tahu untuk melangkah kepada suatu perubahan yang besar, ada harga yang harus dibayar yang besar juga. Jadi pastikan ketika kamu memutuskan sesuatu, keputusan itu bukan berdasarkan perasaanmu, tapi berdasarkan pimpinan daripada suara Tuhan. Dan dia sharing singkat cerita banyak, dia merasa kuat bahwa Tuhan memang mau untuk dia memulai suatu lembaran hidup yang baru. Akhirnya dia pindah ke Malang, saudara. Dari Surabaya pindah ke Malang. Dan itu menjadi suatu PR besar buat saya karena saya dipercayakan untuk tanggung jawab buat hidupnya dia, istri dan 4 anaknya. Jadi ya saya selalu ke tempatnya, berbicara sama dia, kita ngopi bareng, tanyain tentang next rencana kamu ke depan bagaimana. Saya bilang jangan mikirin pelayanan dulu. Karena pelayanan itu harus lahir dari hubungan dengan Tuhan. Kalau pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan itu hanya melakukan perbuatan baik saja, tapi tidak akan pernah membawa buah dan dampak pengaruh yang besar dalam kehidupanmu dan keluargamu. Jadi pastikan kamu settle, kamu punya keintiman dengan Tuhan. Dari situ kita akan lihat selanjutnya kemana Tuhan pimpin. Tapi yang jelas ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Bahkan malam minggu kemarin, malam minggu yang lalu maksud saya, ketika saya lagi date, keluar sama istri, tiba-tiba dia telepon saya ada masalah. Kami harus urusin lagi kehidupannya, apa yang kami bisa lakukan. Yang jelas kita harus tetap menunjukkan kasih Kristus dalam perbuatan kita. Ya saudara, dan inilah yang membawa Kristus kepada dunia melalui setiap perbuatan baik kita.
perbuatan yang didorong oleh karena kasih Kristus yang tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang Samaria. Sekali lagi dia memiliki kerelaan yang kuat, itu sebabnya dia berani berkorban. Dia bukan saja menolong, tapi firman Tuhan katakan dia merawat, saudara. Bukan saja berhenti sampai menolong, tapi dia merawat, dan bukan berhenti dari merawat saja, tetapi dia bawa ke rumah penginapan, dia kasih uang. Inilah yang namanya berkorban, menunjukkan kasih dalam perbuatan. Saudara, gereja sedang dinantikan oleh orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Kristus. Mereka tahu Kristus karena mungkin mereka tahu karena agama atau identitas. Tapi Kristus yang sebenarnya harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kasih kita kepada mereka. Jangan bicara firman Tuhan dulu, saudara. Jangan bicara pelayanan dulu. Karena sejujurnya ada banyak pelayanan yang justru banyak juga yang mengecewakan orang, menjadi batu sandungan. Tergantung motivasi pelayanannya lahir dari apa, saudara. Tapi kalau kita mau melihat baik-baik kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus hidup itu lebih banyak berbuat baik, berbuat menyatakan kasih daripada mengajar. Betul, saudara? Nah, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sudahkah kita mengikuti jejak langkah daripada apa yang diwariskan Kristus di muka bumi ini? Karena orang hanya tahu Yesus dari apa? Perbuatan-perbuatan kasih kita kepada mereka. Kalau kita hanya sekedar rajin beribadah tapi tidak nampak, tidak jelas kasih kita kepada mereka, maka sampai kapanpun orang tidak akan pernah, bahkan mungkin alergi dengan yang namanya kekristenan. Dan biarlah bulan diakonia ini menjadi kesempatan untuk kita diingatkan kembali, disadarkan kembali. Sudahkah kita memiliki kasih dalam perbuatan buat sesama kita? Selanjutnya saudara, kita melihat tentang apa yang dimiliki oleh orang Samaria ini. Bukan saja memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki kerelaan yang kuat, tapi juga memiliki kebaikan yang benar. Kenapa saya bilang kebaikan yang benar? Karena di dunia ini ada kebaikan yang salah. Berapa banyak saudara pernah nonton Robin Hood? Bisa angkat tangan? Waduh, gak ada yang nonton ya. Cuma satu orang. Dulu saudara nontonnya unyil terus kali ya. Bisa angkat tangan yang pernah nonton Robin Hood? Saudara tahu cerita yang melegenda berasal dari Eropa. Bagaimana Robin Hood berbuat kebaikan tapi dengan cara yang salah. Betul? Dia merampok negara yang berkuasa pada saat itu, di mana masa itu masa yang sulit, dan dia berikan kepada golongan-golongan orang miskin. Kelihatannya baik saudara, tetapi tidak benar. Dan kadangkala hal ini sering dikompromikan. Saya sering katakan bahwa apa yang kita kompromikan, hati-hati, tanpa sadar kita hidup menjadikan itu standar kita. Alasannya sudah jelas, berbuat baik tetapi tidak bertentangan dengan kebenaran. Ya, berbuat baik tidak boleh menyimpang daripada kebenaran. Akar yang menggerakkan perbuatan baik kita adalah selain daripada kasih Kristus yang hidup memuaskan kehidupan kita, mengubahkan, menumbuhkan kehidupan kita, tetapi juga membawa kebenaran di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang-orang dan sesama kita manusia. Nah, jadi orang Samaria ini memiliki kebaikan yang benar, dia tidak peduli bahwa orang yang ditolong ini adalah orang Yahudi. Artinya apa saudara? Jangan sampai kita menolong berdasarkan apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Kita menolong berdasarkan suku tertentu, orang tertentu, situasi kondisi tertentu.
Itu di luar daripada apa yang firman Tuhan katakan. Karena sejujurnya kalau kita mau lihat di dalam Filipi 4 ayat yang kelima di situ dikatakan apa saudara? Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dan kalau kita baca lagi di dalam Galatia, kita sama-sama buka. Dalam Galatia 6 saudara. Di situ dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Artinya untuk berbuat baik, untuk menyatakan kasih dalam perbuatan baik, itu jangan pernah bosan. Bahkan dalam keadaan saudara lagi dalam masalah, lagi dalam pergumulan, lagi ada banyak tantangan dalam hidup saudara, tetap lakukan perbuatan baik. Jangan berbuat baik, nunggu aman dulu, nunggu nyaman dulu, nunggu diberkati begitu melimpah baru berbuat baik. Kalau seperti itu orang yang tidak Kristen pun sanggup melakukannya. Betul saudara? Jadi orang Samaria ini benar-benar memiliki kebaikan yang benar. Dia nggak peduli bahwa orang yang ditolong ini adalah orang yang notabene membenci kaumnya, sekali lagi saya katakan. Ada kesempatan untuk dia berpikir ngapain saya tolong orang ini. Bukankah orang ini yang selalu menindas, mengucilkan, merendahkan. Punya kesempatan seperti itu. Tetapi dia memilih, memutuskan untuk berbuat sesuatu yang baik. Untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Saudara harus ada standar yang lebih tinggi dalam perbuatan baik kita. Apakah saudara mampu untuk menolong, berbuat sesuatu, bahkan rela mengeluarkan sesuatu, bukan buat orang yang baik pada saudara loh, tapi justru orang yang mungkin mengkhianati saudara, mungkin mengecewakan saudara. Kita harus menunjukkan kasih dalam perbuatan yang berbeda. Amin saudara. Karena Roma 12 ayat 21 mengatakan janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu standar yang dimiliki oleh orang-orang percaya, orang Kristen. Selanjutnya saudara, yang terakhir kita melihat daripada kehidupan orang Samaria ini adalah memiliki ketulusan yang dalam. Ketulusan yang dalam memampukan orang Samaria ini untuk bukan saja melakukan hal yang baik, menolong udah baik, tapi melakukan hal yang terbaik, menolong, merawat, dan mengeluarkan sesuatu untuk apa yang dibutuhkan. Dia katakan dia kasih uang kepada orang yang ada di penginapan itu, bahkan kalau kurang bilang. Bukan saja melakukan hal yang baik, tetapi ada spirit of excellence. Melakukan yang terbaik saudara. Dan inilah juga yang kita bisa lihat ketulusan yang dalam juga membawa kepada sesuatu dampak dan perubahan yang besar dalam kehidupan orang yang disentuhnya. Percayalah perbuatan baik saudara dan saya, walaupun saudara dan saya sudah meninggal mungkin suatu saat, tapi apa yang engkau tabur dalam kebaikan tidak pernah mati bersama-sama dengan engkau. Saudara tentunya tahu tentang Mother Teresa, seorang wanita yang mengabdikan diri untuk melayani di Calcutta, India. Dia meninggalkan segala sesuatu yang nyaman untuk hidupnya demi untuk berbuat baik, demi untuk menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ketika dia meninggal saudara, yang datang bukan hanya orang-orang yang ditolong, orang-orang biasa. Tapi yang menghormati untuk datang di pemakaman kematiannya adalah kepala-kepala negara. Sampai sekarang perbuatan baiknya tetap dikenang. Maukah saudara untuk menantang hidup saudara
melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan di dalam kasih. Yang ketika saudara suatu saat dipanggil Tuhan, apa yang engkau lakukan akan tetap hidup. Amin. Ini kesempatan untuk gereja menyatakan dirinya. Bukan hanya sekedar beribadah dengan gedung yang luar biasa. Bukan saja beribadah dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang ada di sekeliling saudara yang belum mengenal Yesus, mereka juga mau merindukan kasih Kristus di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin saudara. Mari kita sama-sama belajar dari kehidupan orang Samaria ini. Saya akan memberikan satu quote yang ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada sesuatu yang saya dapatkan melalui perenungan ini saudara. Jangan menghitung apa yang sudah engkau lakukan, tetapi hitunglah apa yang masih bisa engkau kerjakan. Sekali lagi, jangan menghitung apa yang sudah engkau lakukan, tetapi hitunglah apa yang masih bisa engkau kerjakan. Jangan selalu cenderung, wah saya sudah melayani, saya sudah keluarkan begitu banyak. Jangan hitung saudara. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, salah besar. Apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara dan saya, itu gak bisa terukur dengan apa yang saudara miliki. Makanya jangan hitung-hitungan. Hitunglah apa yang masih bisa saudara kerjakan supaya kerajaan Kristus nyata di muka bumi ini. Amin saudara. Untuk melakukan hal yang baik kita perlu konsisten. Ya. Sedangkan untuk menghidupi hal-hal yang benar kita perlu komitmen saudara. Maukah kita penuh dengan komitmen melakukan hal yang benar? Maukah kita terus konsisten untuk melakukan hal-hal yang baik? Bukankah banyak orang-orang di sekitar kita ya yang dihantam oleh banyak masalah, yang dirampas harapannya oleh karena kejahatan, yang ditinggalkan oleh karena keegoisan seseorang dan dihancurkan kehidupannya karena dosa. Ada banyak di sekitar kita yang kondisinya sama dengan orang-orang yang mengalami kehancuran seperti orang yang ditolong oleh orang Samaria ini. Kalau saudara mau jujur, Tuhan akan memperlihatkan orang-orang yang hidupnya hancur, dirampas, dicuri oleh kejahatan, oleh keegoisan, oleh dosa. Posisi saudara ada di mana? Apakah posisi saudara sama seperti imam yang hanya tahu kebenaran, tapi tidak bisa melakukan perbuatan kasih? Melihat, tapi tidak berbuat sesuatu. Tahu kebenaran, tapi hanya melihat orang yang sedang sekarat, yang sedang kritis. Mungkin saat itu dia terikat dengan yang namanya hukum kalau imam menyentuh orang mati, itu najis selama 7 hari saudara. Tapi saudara, Yesus selalu mengecam orang-orang ahli Taurat yang hidupnya tahu kebenaran tapi tidak tahu melakukan kasih. Terikat oleh hukum. Bukankah seringkali kita terikat dengan hal-hal yang bersifat pembenaran bukan kebenaran untuk melakukan kebenaran? Kadang-kadang untuk menolong orang kita punya alasan-alasan, hal-hal yang mengikat kita untuk membenarkan, untuk kita tidak melakukan perbuatan baik. Seperti, oh saya saja lagi susah, saya saja lagi bergumul dengan ekonomi, gak mungkin saya bisa tolong orang. Itu logika saudara. Menolong itu berdasarkan keputusan dan pilihan yang saudara berbuat untuk mentaati kebenaran. Asal saudara mau. Makanya di awal saya bilang tahu firman Tuhan tidak secara otomatis membuat engkau melakukan kebaikan. Semuanya pasti akan diperhadapkan dengan keputusan dan pilihan yang Tuhan beri free will buat manusia itu. Mau taat
atau tidak taat. Sesederhana itu, saudara. Ya, posisi kita di mana? Apakah seperti imam atau seperti orang Lewi yang mempersiapkan ibadah, tugasnya punya tanggung jawab, tapi begitu diperhadapkan dengan seseorang yang harus dia tolong, dia hanya melihatnya sama seperti imam. Tahu beribadah, tapi tidak pernah menjawab masalah-masalah yang ada di sekeliling kehidupan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sekali lagi pertanyaannya adalah, posisi saudara di mana sebagai gereja Tuhan? Apakah hanya sebatas tahu kebenaran? Atau hanya sebatas rajin beribadah, tapi tidak berarti, tidak berdampak apapun kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Atau posisi saudara ada seperti orang Samaria, tidak tahu banyak kebenaran, tapi ada kasih dalam perbuatan di dalam hidupnya. Itulah yang Yesus umpamakan kepada ahli Taurat. Saudara, zaman modern ini orang sudah bosan dengan yang namanya kita ngomong soal keyakinan dan agama. Yang orang mau lihat adalah apakah Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Apakah perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan selama dia hidup ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang orang mau lihat. Orang tersentuh bukan karena fasih dan hafalnya dan taunya kita tentang firman Tuhan. Orang mau disentuh oleh Tuhan melalui saudara bukan karena melihat saudara beribadah. Tapi hasil daripada ibadah, apakah itu membawa kepada sesuatu yang menyentuh hidup dan hati seseorang dari kasih dalam perbuatan saudara? Itu yang kita mau sama-sama melihat. Sekali lagi, di mana posisi saudara? Imam, orang Lewi, atau seorang Samaria? Mari sekali lagi saya tantang untuk kita berbuat kasih yang benar-benar memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan dalam setiap kehidupan umat-Mu yang percaya dengan sempurna. Engkau memberi kekuatan Roh Kudus buat setiap kami untuk bagaimana menyatakan kasih Kristus buat sesama kami manusia. Engkau memberikan kami kemampuan, kerelaan, keberanian untuk menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Melalui hal-hal yang sederhana yang kami bisa lakukan. Kami percaya Allah yang tinggal di dalam kehidupan kami akan menolong kami. Untuk itu Tuhan, mari Engkau dewasakan umat-Mu, sempurnakan umat-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk berkat firman yang sudah kami terima Tuhan, di mana kami melihat mencontohi orang Samaria yang selalu berbuat baik dengan penuh kebenaran. Biarlah perbuatan ini menjadi teladan bagi kami, sehingga pada saat kami kembali dapat berdampak bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, memberkati Bapak Pendeta Novianus dalam setiap pelayanannya, apapun yang dilakukan dalam pelayanannya, kiranya hikmat Tuhan menyertai, memberkatinya. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa doa kami untuk Bapak Gembala kami dalam setiap tugas dan pelayanannya. Kira Tuhan tambah-tambahkan kekuatan baru, kesehatan baru hari lepas hari. Dan biarlah keluarga besar, istri, anak, menantu, dan cucunya diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu.
Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaga sampai Pulau Rote, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati juga pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menterinya. Tuhan, kiranya hati mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga tugas dan pelayanan mereka dapat berdampak bagi bangsa kami, menjadi kemajuan untuk bangsa kami dengan ketulusan hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Kami juga percaya bahwa berkat-Mu melimpah untuk kota kami. Terima kasih Tuhan kalau kota kami sudah dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya kami akan keluar dari level 1 untuk masalah COVID. Sehingga kota kami dipenuhi dengan kota yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih memberkati 3 pilar kota kami, baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota yang masih melaksanakan aktivitas, baik vaksin, begitu juga dengan pengamanan Tuhan yang diadakan oleh pemerintahan kota kami, pengamanan protokol kesehatan, pengamanan PKM dan yang lainnya. Tuhan menyertai memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati juga kami yang melayani pagi ini, baik penatua, diaken, diakonis, semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim multimedia, tim musik, tim paduan suara, semua yang melayani sekecil apapun diberkati kiranya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami, kiranya persembahan kami menjadi pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Mari Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya, Tuhan telah memimpin semuanya ini. Bahkan firman Tuhan sudah diberitakan dan kami boleh mendengar dan mengerti. Saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan menuju tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah memberkati kami. Mari Bapak Ibu percaya iman-Mu dan angkatlah kedua belah, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati usaha bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau perbuat dibuatan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga merantau hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Program Kesehatan Klinik Sejahtera bersama Dr. Erisa Cahyono, spesialis anestesi, dengan topik lebih baik mana, bius total atau sebagian. Ikuti perbincangannya Minggu 16 Oktober 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di streaming Radio Sejahtera www.sejahterafm.id. Unduh aplikasinya melalui Play Store. Untuk interaksi, SMS atau WhatsApp di 0813 3460 8888.